Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salman Farisi selaku reviewer jurnal dengan judul Uji Toksisitas Akut dan LD50 Ekstrak Etanol Daun Kirinyo Epatorium odoratum Lin pada Mencit musculus. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah identitas jurnal, pembahasan yang kedua adalah pendahuluan, dan pembahasan yang ketiga adalah review jurnal. Yang pertama adalah identitas jurnal. Judul yang saya ambil untuk review jurnalnya adalah Uji Toksisitas Akut dan LD50 Ekstrak Etanol dan Kirinum Epatorium odorantum Lin pada mencit musculus. Volume dari jurnal tersebut adalah volume 14 nomor 1. Tahun dari terbitnya jurnal tersebut adalah 2018. Penulisnya yaitu Jumain Sahruni dan Farid FT. Reviewernya kebetulan saya sendiri sebagai seorang reviewer jurnal Salman Farisi. Untuk tanggal reviewer tanggal 5 Mei 2023. Selanjutnya adalah pendahuluan. Penggunaan obat tradisional dalam upaya mempertahankan kesehatan masyarakat telah lama kita ketahui. Meskipun obat tradisional sudah dimanfaatkan sejak lama, namun tidak sepenuhnya aman. Karena obat tradisional merupakan senyawa asing bagi tubuh sehingga sangatlah penting mengetahui potensi ketoksikannya. Salah satu tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan obat adalah daun kelinyo. Tumbuhan ini oleh masyarakat wilayah Makassar digunakan sebagai obat luka atau antioksidan. Selain digunakan sebagai obat luka dan antioksidan, daun dari tumbuhan kirinyo mengandung beberapa senyawa utama seperti tanin, fenol, flavonoid, saponin, dan steroid. Selanjutnya, minyak esensial dari daun yang memiliki kandungan apinin, kandinin, kampora, limonin, bekaropilin, dan kandinol isomer. Secara tradisional, daun kirinyo digunakan sebagai obat dalam penyembuhan luka, obat tumor, untuk pengobatan sakit pada tenggorokan, obat batuk, obat malaria, antimikroba, sakit kepala, astrigen, antispasmodik, antihipertensi, dan antiinflamasi. Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian terhadap efek inflamasi. Ekstrak etanol daun kirinyo secara topikal dapat memberikan efek anti-inflamasi dan mempengaruhi jumlah sel leukosit terhadap mencit putih jangka. Untuk penelitian sebelumnya juga telah dilakukan pengujian terhadap ekstrak etanol dalam daun kirinyo untuk pengobatan luka pada mencit jantan. Kontrol dan pembanding hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kirinyo memberikan efek penyembuhan luka yang lebih cepat pada konsentrasi 10%. Ekstrak daun kirinyo mempunyai aktivitas antiproliferasi terhadap sel leukemia. Selanjutnya adalah review jurnal. Uji toksisitas dibedakan menjadi uji toksisitas akut, subkronik, dan kronik. Uji toksisitas akut dirancang untuk menentukan lethal dose atau disingkat LD50. Uji toksisitas
Uji toksisitas akut dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang diuji sebagai 1 kali atau beberapa kali dalam jangka waktu 24 jam. Uji toksisitas akut merupakan uji praklinik yang bertujuan untuk mengukur derajat efek toksik suatu senyawa dalam waktu tertentu setelah pemberian dosis tunggal. Tolak ukur kuantitatif yang sering digunakan untuk menyatakan kisaran dosis letal pada uji toksisitas akut adalah LD50. Tanaman obat harus melalui berbagai proses uji keamanan konsumsi. Salah satunya uji toksisitas akut. Mengingat betapa luasnya pemakaian daun kirinyo ini sebagai obat, maka penggunaan tanaman ini harus melalui serangkaian uji seperti uji khasiat, toksisitas, dan uji klinik. Oleh karena itu, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui efek toksisitas ekstrak etanol dan daun kirinyo Epatorium odoratum Linn pada mencit yang diukur secara kuantitatif dengan LD50. Mungkin ada lagi tujuan khusus dari pembuatan jurnal ini atau penelitian ini yaitu mengamati gejala pemberian ekstrak etanol daun kirinyo Epatorium odoratum Linn dalam 24 jam untuk mengetahui gejala toksik yang dominan. Selanjutnya, menentukan nilai dosis ekstrak etanol daun kirinyo Epatorium odoratum Linn yang mengakibatkan kematian 50% populasi mencit, dan untuk mengetahui kategori toksisitas akut daun kirinyo pada mencit yang diukur dengan LD50. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan penelitian. Alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kandang mencit, timbang analitik, sonde lambung, kapas gelas aluminium, kompor, pinset, batang pengaduk, baskom, sendok, alat untuk membuat bahan uji ekstrak etanol daun kirinyo, serta bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol daun kirinyo, mencit putih, aquades, NaCMC, makanan, dan minuman mencit yang diuji. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar pada tanggal 24 November 2017 selama 14 hari. Selanjutnya adalah populasi dan sampel dari jurnal. Populasi penelitian ini adalah mencit berbadan sehat dengan bobot tidak kurang 20 gram, dan pada penelitian ini menggunakan 30 ekor mencit, yaitu 15 ekor betina dan 15 ekor jantan, yang dibagi dalam 5 kelompok. Setiap kelompok 6 ekor mencit, 3 ekor betina, dan 3 ekor jantan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil pengamatan hewan uji coba kelompok pelakuan. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang akan diperoleh yaitu jumlah hewan coba yang mati. Sedangkan data kualitatif yang akan diperoleh berupa gejala efek suatu senyawa ekstrak daun kirinyo terhadap hewan uji coba. Analisis data yang digunakan di jurnal tersebut yaitu data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang akan diperoleh yaitu jumlah hewan uji coba yang mati. Data LD50 diambil dari jumlah mencit yang mati dan yang masih hidup pada setiap kelompok. Selanjutnya dihitung nilai LD50 menggunakan metode arithmetic rate and means. Selanjutnya yaitu pengambilan dan pengolahan bahan uji. Pengambilan bahan uji yaitu bahan yang digunakan adalah tumbuhan dari daun kirinyo,
Bagian yang diambil adalah daunnya yang segar yang didapatkan di daerah Bolalohe, Desa Teba, Kecamatan Salumeko, Kabupaten Bor. Selanjutnya adalah pengolahan bahan uji. Daun yang dipetik dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan tidak terkena cahaya matahari. Ekstraksi bahan uji. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Daun kelinyo ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, ditambahkan larut etanol 70%. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Gejala toksik yang diperlihatkan yaitu salivasi, urannya, diare, kejang-kejang, diuretik, laju, laju nafas cepat, penurunan aktivitas gerak, dan kehilangan daya cengkram, dan kelumpuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun keringnya, Epatorium odorata yang diamati dari hari pertama sampai hari ke-7 diperoleh data kematian. Kematian mencit dimulai dari dosis terbesar yaitu 80%, di mana terdapat 5 ekor mencit yang mati. Dosis 40% terdapat 4 ekor mencit yang mati, dan dosis terhadap 2 ekor mencit dan dosis 20% terdapat 2 ekor mencit yang mati. Jadi pada hari pertama terdapat 11 ekor mencit yang mati. Ada beberapa kemungkinan mencit tersebut mati dalam penelitian. Yang pertama bisa disebabkan oleh stres yang dapat menurunkan sistem imun, di mana stres ini mempengaruhi sistem imun tubuh melalui stimulasi sekresi kortisol dan adrenalin serta berpengaruh terhadap pelepasan non-adrenalin dan postganglion simpatik terminal saraf di pembuluh darah dan organ limfoid. Sedangkan yang kedua bisa disebabkan karena tingginya dosis yang diberikan terhadap mencit sehingga terjadi efek toksisitas terhadap mencit yang mengakibatkan kematian. Pada hari keempat terdapat 1 mencit yang mati dengan pemberian dosis 10%. Sedangkan untuk sisa mencit lainnya tetap dilakukan pengamatan sampai pada hari ke-7. Jangka waktu pengamatan harus cukup lama sehingga adanya efek toksik yang terlambat atau tertunda, termasuk kematian tidak terlewati dalam pengamatan. Berdasarkan alasan di atas, maka pengamatan dilakukan selama 7 hari. Pemberian ekstrak etanol daun kelinyo secara oral menyebabkan zat aktif yang terdapat dalam ekstrak daun kelinyo diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Zat aktif kemudian mengalami proses distribusi dan metabolisme yang bersifat toksik, bekerja sebagai inhibitor enzim untuk tahapan metabolisme selanjutnya. Reaksi antar zat aktif dengan reseptor dalam organ efektor menyebabkan timbulnya gejala keracunan. Setiap sampel yang digunakan akan memberikan respon yang berbeda-beda pada dosis tertentu. Perbedaan respon tersebut diakibatkan oleh perbedaan tingkat kepekaan setiap sampel dan 2 hal yang dibahas di atas atau dibahas sebelumnya. Gejala keracunan atau toksik yang timbul setelah pemberian ekstrak daun kelinyo secara oral pada mencit dengan konsentrasi 10%, 20%, 40%, dan 80% memberikan gejala
diare, melompat-lompat, laju nafas cepat, kejang-kejang, penurunan aktivitas gerak, lesu, kehilangan daya cengkram, salivasi, dan kelumpuhan, serta beberapa waktu yang dibandingkan dengan kontrol. Gejala toksik berupa urinasi dan diare terjadi setelah mencit diberi ekstrak etanol dan krinyo pada semua konsentrasi. Gejala ini timbul karena adanya perangsang pada saraf parasimpatis. Rangsangan pada saraf parasimpatis dapat menyebabkan stimulisasi aktivitas pencernaan, yaitu meningkatkan peristaltik, usus, dan sekresi getah lambung. Efek penurunan aktivitas gerak, laju, nafas cepat, dan kehilangan daya cengkram pada konsentrasi 10% belum teramati, tetapi teramati pada konsentrasi 20%, 40%, dan 80%. Sedangkan kelumpuhan dan salivasi pada konsentrasi 10%, 20% belum teramati, tetapi pada konsentrasi 40% dan 80% baru teramati setelah beberapa waktu mencit mengalami kematian. Nilai EB50 ekstrak dan keringat berdasarkan hasil pengamatan terhadap jumlah kematian mencit setelah pemberian ekstrak daun keringat menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 10%, 20%, 40%, hingga 80% dapat menyebabkan kematian pada mencit. Jumlah kematian mencit tinggi di mana 5 mencit mati pada konsentrasi 80%. dalam waktu 7 hari. Terjadinya kematian mencit diawali dengan gejala-gejala toksik berupa pengeluaran urin dan diare yang berlebihan. Selanjutnya adanya penurunan aktivitas gerak, kelumpuhan, kejang-kejang, salivasi hingga terjadi kematian. Sehingga penentuan LD50 dengan metode Red and Mutes menggunakan nilai kumulatif yang mengasumsikan bahwa mencit yang mati dengan dosis tertentu akan memberikan nilai LD50, diantaranya dosis yang lebih besar dari 50% dan dosis yang lebih kecil dari 50%. Berdasarkan perhitungan dengan metode ini, diperoleh nilai LD50 adalah 14,1416 gram ekstrak per kilogram berat badan mencit atau 28,28% ekstrak daun keringat. Berdasarkan klasifikasi toksikan, menurut Priyanto termasuk dalam kategori toksik ringan, di mana toksik ringan memiliki range 5-15 gram per kilogram BB berat badan mencit. Secara umum, semakin kecil nilai ED50, semakin toksik senyawa tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai LD50, semakin rendah toksikannya. Selanjutnya adalah kelebihan dari jurnal ini. Dalam jurnal ini terdapat kelebihan dari isi jurnalnya, yang mana jurnal ini menjelaskan secara rinci tentang cara mengetahui efek toksisitas ekstrak etanol daun kerinyo Epatorium odoratum Linn pada mencit yang diukur secara kuantitatif dengan LD50. Jurnal ini cukup banyak menggunakan referensi studi dan penelitian terdahulu yang membuat jurnal ini semakin luas dan rinci. Selain itu, penggunaan bahasa dalam jurnal ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya. Kekurangannya, dalam jurnal ini terdapat kekurangan dari isi jurnalnya, yang mana jurnal ini kurang mendorong adanya penelitian lanjutan mengenai uji toksisitas dengan menggunakan metode yang berbeda, agar didapatkan informasi lebih mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk penelitian selanjutnya.
Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis data, pembahasan setelah dilakukan penelitian, dan pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa gejala toksik yang dominan yaitu parasimpatomimetik, atau dengan kata lain diare dan urinasi. Yang kedua adalah nilai ED50 yang diperoleh dari hasil penguji toksisitas akut ekstrak etanol dan daun Kirinium Hepatorium odoratum Lim menggunakan metode Red and Muse yang sebesar 14,1416 gram per kilogram BB atau 28,82% ekstrak dan termasuk dalam kategori toksik ringan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.